Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Sarsyanturi. Saya ingin berkhotbah yang berjudul Rajinlah Beribadah. Hari ini kita belajar sama-sama ya untuk memiliki iman yang besar. Salah satunya adalah dengan rajin beribadah. Agar iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, pada saat ibadah, kita ngapain aja? Pastinya memuji dan menyembah Tuhan ya. Teman-teman, menyembah Tuhan ya teman-teman, sedang mempersiapkan hati untuk masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Ternyata perlu loh teman-teman untuk mempersiapkan hati dengan baik, agar ketika benih firman yang disampaikan itu bertumbuh dalam hidup kita. Jadi ketika kita ibadah harus sungguh-sungguh ya, kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Semakin sering teman dengar firman Tuhan, maka iman teman pun kian hari kian kuat, kian hari imannya kian besar. Perhatikan orang yang rajin ibadah dengan sungguh-sungguh saat ibadah. Dan orang yang malas beribadah, orang-orang yang malas beribadah itu sangatlah yang tidak disuka Tuhan. Kenapa? Padahal ibadah itu cuma sekali seminggu. Tetapi banyak umat Kristiani yang jarang ke gereja. Padahal kan di gereja itu kita banyak mendapatkan ilmu tentang firman Tuhan dan mengerti apa itu iman dan apa itu firman Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyampaikan itu kepada kita. Tapi mengapa orang Kristiani jarang ke gereja? Padahal kan di situ tinggal duduk dan hanya mendengarkan saja dengan sungguh-sungguh. Nah, ada juga loh yang ke gereja tetapi hanya bermain handphone, tidak sungguh-sungguh beribadahnya. Dan ada juga yang berbincang-bincang dengan sesama duduknya. Disitulah orang yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan lebih baik kalau bagi saya tidak usah ke gereja jika hanya untuk bermain handphone ke gereja. Tidak ada gunanya karena tidak ada yang didengarkan di hatinya yang tersentuh ataupun di telinganya tentang firman Tuhan itu diakibatkan handphone atau elektronik. Nah, seperti di Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, layanilah Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jangan karena layani Tuhan karena ada pas maunya, tetapi dengan sepenuh hati. Dan situ juga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sepertinya di situ timbullah rasa yang kita tak ketahui tentang firman-Nya. Nah, orang yang rajin beribadah itu terlihatnya pada saat ada masa. Orang yang malas beribadah itu ketika dia punya masalah, dia baru membutuhkan Tuhan. Tetapi ketika dia tidak punya masalah ataupun beban pikiran, dia tidak akan pernah menjumpai Tuhan. Disitulah Tuhan melihatnya, tetapi di firman Tuhan, andalkanlah Tuhan. Ya, di sini juga saya akan memberikan di sini juga saya akan membacakan seperti di Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kenapa dibilang di ayat ini? Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketika kita bersorak-sorai, sepertinya Tuhan datang di hati kita menjadi gembira. Dan disitulah hati kita tersentuh. Tetapi apa yang kita beban pikirkan terlepas. Dikarenakan Tuhan sudah menghapuskan sebagiannya dan membantu sedikit. Nah, ada juga orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah besar imannya dan kuat
besar firman-Nya dan kuat imannya. Yang satu lagi, orang yang malas beribadah, imannya kecil dan lemah firman-Nya, atau lemah hatinya. Nah, karena itu, yuk yang mau memiliki iman yang besar, dimulai dari rajin beribadah, rutin datang setiap minggu, lebih baik lagi disertai rajin komsel dan saat teduh ya. Ya, sekian dari saya. Teduh ya. Nah, yang seperti di sini di ayat Mazmur ini, di Mazmur ayat 2 ini, beribadahlah kepada Tuhan. Datanglah ke hadapannya. Datanglah ke hadapannya dimanapun kamu di waktu sedih atau menderita atau segala macam yang mau bikin beban pikiranmu serasa tidak bagus. Dan datanglah kepada Tuhan, ke hadapannya. Datanglah, jumpailah rumah Tuhan. Disitulah kita merasa teduh dan nyaman hatinya. Hati kita pun menjadi tersentuh. Dan disitu juga kita tidak menghabiskan waktu. Hanya saja kita mendapatkan ilmu yang besar. Dan sekian dari khotbah saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.